Pak Slamet menanyakan pada pria tersebut, "Mas, ada apa ya malam-malam?" Lalu mas tersebut bilang, "Saya baru saja Pak turun dari kereta." Nah, Pak Slamet kebingungan dong. Dia menjawab, "Turun dari kereta Mas, tapi kan sekarang jam 11 malam, sedangkan kereta terakhir saja beroperasi jam 10 malam." Nah, disitulah mereka berdua saling bertatapan. Halo guys, selamat datang di Cika Bercerita bersama aku Cika. Nah, di video kali ini Cika akan membacakan sebuah tulisan dari pemilik Twitter @dioseta, di mana beliau menceritakan mengenai pengalaman mistis atau cerita mistis di stasiun Manggarai. Nah, buat kamu yang sudah penasaran banget sehoror apa sih ceritanya, langsung saja nonton video Cika sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching! Nah guys, kali ini aku akan membacakan cerita dari @dioseta, di mana dia menceritakan tentang pengalaman mistis atau mungkin cerita horor di stasiun Manggarai. Mungkin buat kita nih yang angker alias anak kereta pasti mengenal lah sama stasiun Manggarai ini. Apalagi ini merupakan salah satu stasiun terbesar di Jabodetabek. Sebelum aku membacakan ceritanya, Cika akan kasih tahu dulu bahwa stasiun Manggarai ini udah mulai dibuat pada tahun 1914. Dan yang membuat atau arsitek dari stasiun Manggarai ini merupakan salah satu arsitek asal Belanda. Jadi udah lama banget ya. Nah, bagaimana sih cerita horornya? Jadi suatu hari ada petugas stasiun Manggarai, sebut saja namanya Pak Slamet. Di sini seperti biasa Pak Slamet pasti akan berpatroli daerah stasiun Manggarai untuk menjaga ataupun untuk melindungi ya, takutnya ada sesuatu hal yang janggal di stasiun Manggarai, khususnya untuk manusia-manusia mungkin yang ada berniat jahat. Nah, suatu ketika Pak Slamet ini menemukan salah satu penumpang yang sedang kebingungan tepatnya di jam 11 malam. Pak Slamet bingung dong, kok ada penumpang di jam 11 malam ya, sedangkan kereta terakhir aja jam 10 malam. Oleh sebab itu, Pak Slamet menanyakan ke penumpang tersebut. Pak Slamet menanyakan pada pria tersebut, "Mas, ada apa ya malam-malam?" Lalu, mas tersebut bilang, "Saya baru saja Pak turun dari kereta." Nah, Pak Slamet kebingungan dong. Dia menjawab, "Turun dari kereta Mas, tapi kan sekarang jam 11 malam, sedangkan kereta terakhir saja beroperasi jam 10 malam." Nah, disitulah mereka berdua saling bertatapan. Lalu penumpang tersebut langsung ngomong kepada Pak Slamet, "Aku juga sebenarnya nggak tahu nih Pak. Aku pun turun karena merasa janggal dari kereta tersebut, jadi aku segera turun deh." Nah, karena melihat kerisauan dari si penumpang tersebut, akhirnya Pak Slamet menemani penumpang tersebut sambil diajak duduk untuk menceritakan secara detail sebenarnya ada apa sih. Nah, disinilah mulai kejanggalan yang didapati oleh sang penumpang. Penumpang tersebut menceritakan suasana yang ada di kereta tersebut, bahwa dia bilang, "Jadi Pak, ketika saya naik di kereta tersebut, saya mendapati banyak penumpang menggunakan pakaian putih dan mereka semua wajahnya pucat banget. Saking pucatnya, justru mereka terlihat seperti mayat. Oleh sebab itu, aku merasa ada yang aneh nih dengan kereta yang aku naikin." Mendengar pernyataan tersebut, Pak Slamet langsung menanyakan kembali, "Mayat? Jangan ngadi-ngadi deh Pak. Sekarang masa ada mayat sih di kereta? Nggak mungkin dong." Nah, karena ada penyangkalan dari Pak Slamet, penumpang tersebut langsung bilang lah, "Sebenarnya Pak, sebelum aku memutuskan turun, aku sempat meminjam koran dari salah satu penumpang. Nah, ketika saya baca koran dari salah satu penumpang tersebut, disitulah saya terkejut dan akhirnya memutuskan untuk turun sesegera mungkin." Nah, Pak
Pak Slamet bertanya lah, memang ada apa sama koran tersebut Pak? Sampai akhirnya Bapak memilih untuk turun. Disitulah langsung penumpangnya menunjukkan koran untuk ke Pak Slamet yang membuat mereka tuh sama-sama merinding. Alangkah terkejutnya ketika Pak Slamet melihat tulisan yang ada di koran tersebut. Coba kamu tebak, ada apa sih di koran tersebut sampai mereka terkejut? Yap, karena ternyata koran tersebut terbitan tahun 1953. Itu udah berapa tahun yang lalu, bahkan berapa puluh tahun yang lalu, sampai akhirnya mereka merinding dan mereka memutuskan untuk pulang. Oke guys, itu dia cerita horor yang ditulis oleh pemilik Twitter @dioseta. Nah, menurut kamu merinding gak sih ketika kamu mendengarkannya ketika aku ceritain? Kalau kamu ada pengalaman horor atau mungkin keluarga kamu ada pengalaman horor mengenai cerita kereta hantu, bisa banget nih tulis di kolom komentar. Sejujurnya Cika pribadi belum pernah, dan sebenarnya sih jangan pernah terjadi ya aku menaiki kereta hantu. Meskipun aku ini setiap hari ke kantor naik kereta, tapi alangkah baiknya aku mendingan sepanjang jalan aku berdiri daripada aku harus duduk tapi naik kereta hantu. Namun aku mau spill sedikit bahwa salah satu keluarga aku juga pernah naik kereta hantu, tepatnya di stasiun UI. Jadi ternyata dia itu ngerasa dia naik kereta tapi itu hawanya kayak dingin banget dan sepi. Orang-orang itu pada nunduk semua dan mereka tuh kalaupun menatap juga kosong banget. Meskipun awalnya dia biasa-biasa aja, namun kenyataannya dia disadarkan oleh salah satu security atau walka-walka yang ada di kereta. Dibilang, Mbak ngapain jalan di rel? Tapi ternyata dia tidak menaiki kereta hantu di mata orang-orang yang tidak bisa melihat hal-hal seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah sepanjang jalan dia pulang itu sebenarnya dia jalan kaki di rel kereta api, bukan naik kereta hantu. Meskipun dia merasa dia naik kereta, anehnya juga dia tidak capek meskipun jalan dari stasiun ke stasiun lain. Untungnya aja kereta udah tidak beroperasi saat itu. Coba bayangin deh kalau seandainya kereta lagi beroperasi, berbahaya banget gak sih? Nah guys, itu dia cerita horor mengenai stasiun hantu yang ada di Manggarai. Kira-kira kamu ada pengalaman? Tulis di kolom komentar atau kamu bisa juga sharing di email bawah sini ya. Lalu seperti biasa, kalau kamu suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja, tapi khususnya yang horor-horor ya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat bikin merinding. Sampai jumpa di video Cika bercerita selanjutnya ya. Dadah.